Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Amasari, NIM 2111610 akan menjelaskan anatomi bagian pelvis dan fetal skin. Pada bagian pelvis terdapat 3 tulang utama. Yang pertama, 2 os cocci, dextra dan sinistra. Kemudian yang kedua, os sacrum. Yang ketiga, os coccygeus atau tulang ekor. Os cocci terdiri dari 3 tulang. Yang pertama, os ilium atau sayap, os ischium atau tulang induk, dan os pubis atau tulang kemaluan. Kemudian os ilium ada ala os ili, yang ini namanya ala os ili. Crista iliaca yang menonjol bagian atas spina iliaca anterior superior, kemudian yang menonjol yang di bawah spina iliaca posterior superior, kemudian dibalik pada bagian belakang yang menonjol bagian atas namanya spina iliaca anterior inferior, kemudian yang bawah namanya spina iliaca posterior inferior. Kemudian yang ini namanya incisura ischiadica major. Kemudian yang ini namanya linea arcuate. Ini namanya linea arcuate. Ini linea arcuate ada 2, linea arcuate dextra kanan dan linea arcuate kiri sinistra. Selanjutnya ada yang namanya acetabulum. Acetabulum ini, yang ini bagian lekukan sebagai penghubung os ilium, os ischium, dan os pubis. Kemudian os ischium ini atau tulang duduk. Korpus badan pada os ischium. Kemudian ada ramus superior. Ini namanya ramus superior. Kemudian ramus inferior. Spina ischiadica. Yang menonjol pada bagian belakang ini namanya spina ischiadica. Incisura ischiadica minor. Kemudian yang tebal ini namanya tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum. Kemudian selanjutnya pada bagian pubis, os pubis. Os pubis atau tulang kemaluan terdapat korpus atau badan. Ini namanya os pubis. Selanjutnya ada ramus superior, ramus inferior, symphysis pubis. Symphysis pubis ini ada 2, ada yang destra dan sinistra. Kemudian ada foramina obturatorium. Foramina obturatorium ini, lubang ini namanya foramina obturatorium. Selanjutnya kemudian os sacrum. Namanya os sacrum. Os sacrum. Pada os sacrum terdapat facies pelvica. Namanya facies pelvica. Kemudian ada yang namanya ala os crista. Ini namanya ala os crista.
Kemudian selanjutnya ada yang namanya foramina. Foramina sacralia anterior. Kemudian ada yang namanya foramina ini, lubang-lubang ini, foramina sacralia anterior. Kemudian promontorium. Ini namanya promontorium. Kemudian selanjutnya ada crista sacralia. Facies articulation. Kemudian ini namanya basis os crista. Selanjutnya kita beralih kepada os coccygeus. Os coccygeus ini atau disebut juga dengan tulang ekor, terdiri dari 3 sampai 5 vertebrata yang saling berhubungan. Kemudian selanjutnya articulation pelvica ada 3. Yang pertama articulation pelvis, artinya penghubung antara os ilium dan os sacrum. Kemudian yang kedua namanya articulation sacrococcygeus, berarti penghubung antara os sacrum dan os coccygeus. Kemudian yang ketiga ada symphysis pubis. Selanjutnya kita beralih kepada bidang Hodgkin. Bidang Hodgkin digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sih penurunan janin. Bidang Hodgkin ini ada 4. Yang pertama, bidang Hodgkin 1 berada pada pintu atas panggul. Kemudian yang kedua, bidang Hodgkin 2 sejajar dengan bidang Hodgkin 1 melalui symphysis pubis. Kemudian yang ketiga, bidang Hodgkin 3 sejajar dengan bidang Hodgkin 1 melalui spina ischiadium. Ini namanya spina ischiadium. Lalu ini, kemudian yang keempat, bidang Hodgkin 4 sejajar dengan pintu atas panggul melalui os coccygeus. Di pintu atas panggul melalui coccygeus. Os coccygeus. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada fetal skull. Fetal skull ini terdiri dari os mandibulare atau bawah, kemudian ada os maxillare rahang atas, kemudian os platinum langit-langit, kemudian ada os nasal tulang hidung, kemudian os lacrimal tulang air mata, kemudian os zygomaticum tulang pipi. Kemudian yang depan ini namanya os frontalis, kemudian pada bagian atas namanya os parietal, kemudian pada bagian samping ini namanya os temporal. Kemudian kita balik, ini yang di belakang namanya os occipital. Kemudian di antara tulang hidung dan tulang air mata ini dinamakan os ethmoidal, dan di depan os temporal ini ada namanya os sphenoidal. Kemudian sutura ada 4. Yang pertama sutura sagittalis, yang kedua sutura frontalis, yang ketiga sutura coronalis, dan yang keempat sutura lambdoidal. Yang pertama sutura sagittalis itu berada di antara varietal kanan dan varietal kiri. Kemudian yang kedua sutura frontalis berada di antara frontalis kanan dan frontalis kiri. Kemudian yang ketiga ada namanya sutura coronalis berada di antara
parietal, dan frontal. Kemudian sutura, kemudian yang keempat sutura lambdoida berada pada bagian belakang pada os occipito. Kemudian selanjutnya ada foramina. Foramina ini dibagi menjadi dua, foramina anterior dan foramina posterior. Yang pertama, foramina anterior atau brachmetica atau ubun-ubun besar. Kemudian ada foramina posterior atau ubun-ubun kecil. Kemudian selanjutnya ukuran diameter kepala janin. Yang pertama ada 4. Yang pertama ada namanya Subocyto brachmetica, dan yang kedua ada namanya Occipito frontalis, kemudian yang ketiga ada namanya Occipito mentalis, dan yang keempat Submento brachmetica. Baik, yang pertama Subocyto brachmetica, posisinya seperti ini. Ukuran diameternya 9,5 cm dan lingkar 32 cm. Kemudian yang kedua ada namanya namanya Occipito frontalis. Posisinya seperti ini, memiliki ukuran diameter 11,75 dan lingkar 34 cm. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada namanya Occipito mentalis. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini, memiliki diameter 13,5 cm dan lingkar 35 cm. Kemudian yang terakhir, yang keempat, namanya Submento brachmetica dengan posisi seperti ini. Dengan posisi seperti ini. Dengan ukuran diameter 9,5 cm, lingkar 32 cm. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.